Halo semuanya, aku Raymond. Di video kali ini, kita akan membahas tips melakukan budgeting. Jika cash flow atau arus kas memberikan gambaran mengenai uang masuk dan uang keluar yang sudah terjadi di masa lalu, maka budgeting digunakan untuk memberikan pedoman di masa depan. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan apa itu budget. Budget atau anggaran adalah perkiraan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu di masa depan yang biasanya disusun dan dievaluasi kembali secara berkala. Dave Ramsey, seorang konsultan personal finance ternama, pernah mengatakan, "A budget is telling your money where to go instead of wondering where it went." Jadi, daripada bingung kemana perginya uang kita, alangkah lebih baik jika kita melakukan budgeting di awal. Sehingga kita dapat menentukan besaran budget untuk setiap pengeluaran dan mengetahui kemana uang itu akan dihabiskan. Ini memungkinkan kita memiliki kendali yang lebih besar terhadap keuangan kita. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan budgeting adalah membagi pos pengeluaran kita menjadi 4 bagian, yaitu pos pengeluaran primer, kewajiban, sekunder, serta tabungan dan investasi. Kita mulai dari pengeluaran primer. Pengeluaran primer merupakan pengeluaran kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita sehari-hari. Contoh dari pengeluaran ini adalah makan sehari-hari, belanja kebutuhan bulanan, kebutuhan anak, listrik, air, dan transportasi. Selanjutnya adalah kewajiban, merupakan pengeluaran terkait biaya rutin yang harus kita bayarkan setiap bulannya. Misalnya, uang sekolah anak atau SPP bulanan anak, premi asuransi, cicilan pembayaran utang, dan gaji asisten rumah tangga. Lalu ada pengeluaran sekunder, yaitu pengeluaran yang digunakan untuk tujuan hiburan atau mendapatkan kesenangan. Beberapa di antaranya beli baju, tas atau sepatu, makan dan jajan di mall, beli mainan, nonton bioskop, dan staycation. Terakhir, ada tabungan dan investasi. Ini adalah pos pengeluaran khusus yang akan kita alokasikan untuk memenuhi tujuan keuangan atau kebutuhan di masa depan. Misalnya, kita menabung dan berinvestasi untuk dana darurat, dana pernikahan, dana pendidikan anak, dan dana pensiun. Setelah membagi menjadi 4 pos pengeluaran yang berbeda, langkah selanjutnya adalah menentukan besaran budget atau anggaran untuk masing-masing rincian pengeluaran. Besaran budget yang akan kamu buat harus disesuaikan dan tidak melebihi jumlah pendapatan bulanan kamu. Buat kamu yang memiliki pendapatan tidak tetap atau angkanya berfluktuasi tiap bulan, nggak perlu khawatir ya. Tipsnya, kamu bisa menggunakan angka rata-rata dari pendapatan selama 3 atau 6 bulan terakhir. Sebagai contoh, dengan pendapatan bulanan sebesar 5 juta, maka kita dapat melakukan budgeting sebagai berikut. Dari figur ini, kita telah membagi pos pengeluaran menjadi 4 bagian, yaitu primer sebesar 1,9 juta, kewajiban 800.000, sekunder 600.000, serta tabungan dan investasi sebesar 1,7 juta. Dengan budgeting ini, berarti kita telah memiliki rencana pengeluaran yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, misalnya bulan depan. Budgeting merupakan tahap awal dari proses perencanaan keuangan. Merencanakan alokasi pengeluaran bermanfaat untuk membantu kita menghindari kebiasaan buruk dalam pengelolaan keuangan, seperti pengeluaran yang berlebihan atau overspending, dan belanja tanpa berpikir panjang atau impulsif buying. Gimana? Sekarang udah kebayang kan apa itu budgeting, manfaat, serta langkah mudah melakukannya? Kalau kamu bertanya, ada nggak sih shortcut atau jalan pintas buat ngelakuin budgeting ini? Jawabannya ada. Sekarang aku mau kasih tahu beberapa metode budgeting yang mudah dan simple, yaitu dengan menggunakan rule of thumb budgeting yang umum digunakan. Yang pertama adalah menggunakan metode 4-3-2-1. Maksudnya apa? Sebelumnya kita udah familiar dengan 4 jenis pos pengeluaran, yaitu primer, kewajiban, sekunder, serta tabungan dan investasi. 4-3-2-1 berarti membagi keempat pengeluaran tadi ke dalam persentase yang udah ditentuin, yaitu 40% untuk pengeluaran primer, 30% untuk kewajiban, 20% untuk tabungan dan investasi, dan 10% untuk pengeluaran sekunder. Dengan cara ini, kamu jadi punya batasan yang jelas untuk setiap pos pengeluaran dan nggak perlu bingung lagi harus mulai dari mana. Misalnya, pendapatan bulanan kamu sebesar 5 juta. Dengan menggunakan metode 4-3-2-1, maka pos pengeluaran kamu bisa langsung terbagi secara persentase, yaitu 40% atau 2 juta untuk pengeluaran primer,
30% atau 1,5 juta untuk kewajiban, 20% atau 1 juta untuk tabungan dan investasi, dan 10%-nya atau 500.000 untuk pengeluaran sekunder. Selanjutnya, tinggal kamu rinciin aja deh isi pengeluaran dari masing-masing pos. Mudah kan? Metode yang kedua bakal jauh lebih simpel, disebut dengan metode 80-20. Di sini kamu hanya perlu membagi pendapatan ke dalam dua bagian, yaitu 80% untuk pengeluaran bulanan dan 20% untuk tabungan dan investasi. Dengan contoh pendapatan yang sama, yaitu sebesar 5 juta, maka budget yang dapat kamu gunakan untuk pengeluaran bulanan adalah sebesar 80%-nya atau 4 juta. Bedanya, pengeluaran bulanan di sini tidak dibagi menjadi pos-pos pengeluaran tertentu, sehingga kamu dapat bebas menggunakannya selama tidak melebihi 80% dari pendapatan. Nah, 20% sisanya atau sebesar 1 juta bisa langsung kamu tabung dan investasikan. That's it. Sampai di sini, semoga kamu jadi semakin paham, makin percaya diri, dan siap untuk melakukan budgeting. Kesimpulannya, budgeting dibuat untuk membantu kita dalam merencanakan dan menganggarkan pengeluaran di masa depan. Dengan begitu, kita jadi memiliki kendali lebih besar terhadap pengelolaan keuangan dan menghindari kebiasaan buruk seperti overspending atau impulsive buying. Selain itu, melakukan budgeting juga bukan merupakan hal yang sulit karena kita dimudahkan dengan adanya beberapa metode atau rule of thumb yang bisa membantu kita untuk dapat melakukan budgeting dengan cepat dan mudah. Selamat budgeting!